Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumahnya di Masjid Menara Iman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat yang besar untuk kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, dalam pesan yang ingin ana sampaikan, ana ingin mengingatkan beberapa poin yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Poin yang pertama yang ingin ana sampaikan di sini adalah tentang nikmat anak. Anak merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anak sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Ketika anak laki-laki disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia, maka ini merupakan kenikmatan. Sebagaimana perhiasan-perhiasan yang lain kita sebut sebagai kenikmatan, anak juga merupakan perhiasan dunia dan itu merupakan kenikmatan. Disebutkan di sini anak laki-laki, kenapa? Karena di zaman jahiliyah dahulu, masyarakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke sana, mereka masih membenci anak perempuan. Makanya disebut anak laki-laki. Tapi sebenarnya anak perempuan juga merupakan perhiasan kehidupan dunia. Maka kita harus menjaga kenikmatan yang Allah berikan ini. Di saat banyak di sana orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam
Surat Asy-Syura mengatakan, Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Langit dan bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk di antara yang diciptakan oleh Allah adalah anak kita. Makanya Allah katakan setelahnya, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan kepada siapapun dari hambanya yang Dia kehendaki, yang Dia pilih, anak perempuan saja. Ada orang-orang yang ingin sekali mendapatkan anak laki-laki, tapi Allah hanya kasih anak perempuan saja. Itu menunjukkan bahwa anak itu benar-benar pemberian dari Allah. Kalau anak itu bisa kita usahakan, harusnya kita bisa bikin anak perempuan. Harusnya kita bisa kepingin anak laki-laki semuanya jadi anak laki-laki semuanya, tapi tidak demikian. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak laki-laki saja. Ada orang-orang yang anaknya laki-laki saja. Termasuk di antara contohnya adalah saya. Semua anaknya laki-laki. Ada perempuan, qadarullah wa masya'a fa'al, meninggal. Sekarang masih laki-laki semuanya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang perempuan juga. Dan contohnya banyak. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Allah juga bisa memberikan kepada seseorang anak laki-laki dan perempuan. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Wa ya au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan Allah menjadikan siapapun yang Dia kehendaki mandul, tidak punya anak. Dan itu semuanya atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tinggi dan maha bijaksana. Itu semuanya atas ilmu Allah, atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membagi orang menjadi 4. Ada orang-orang yang dikasih anak laki-laki, ada orang yang dikasih anak perempuan, ada orang yang dikasih anak laki-laki dan perempuan, ada orang yang tidak dikasih anak. Itu semuanya atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kita anak sekarang. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ketika kita dikasih nikmat, maka akan menyertai nikmat ini tanggung jawab jamaah. Jadi kita harus bertanggung jawab atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian semuanya akan dimintai tanggung jawab tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Di antara nikmat adalah anak ini. Kita akan ditanya nanti di akhir. Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita mengarahkan anak kepada kebaikan? Makanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara kewajiban seorang ayah, seorang ibu adalah memilihkan tempat belajar yang baik untuk anaknya. Dan insya Allah salah satu dari tempat belajar yang baik adalah pondok ini. Dengan tujuan yang sangat mulia, menjadikan anak sebagai penghafal Al-Quran dan berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian yang
saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Anak juga merupakan ladang pahala yang istimewa. Anak adalah ladang pahala yang istimewa. Dari mulai saat ibu mengandung atau bahkan sebelum itu. Ya, sebelum itu. Sebelum kita punya anak, kita berusaha untuk menikah. Setelah menikah, kita berusaha untuk menghasilkan anak dengan istri. Menikah ibadah, menggauli istri ibadah. Setelah itu istri mengandung, dan itu butuh perjuangan. Ayahnya juga berjuang untuk mencukupi kebutuhan istri. Pahala. Setelah anak lahir, ibunya menyusui, ayahnya mencukupi kebutuhan ibunya. Itu perjuangan juga, di situ pahala. Setelah itu anak disekolahkan, itu juga ladang pahala. Anak besar dipondokkan, pahala lagi. Setelah orang tuanya meninggal, ketika anaknya menjadi anak saleh, itu juga menjadi pahala yang mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, maka semua amalannya menjadi terputus kecuali 3. Di antara 3 ini, awwaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Inilah anak. Nikmat, tanggung jawab, dia juga ladang pahala. Makanya kita harus memperhatikan dengan baik anak-anak kita. Ya, jangan sampai seperti digambarkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika itu seseorang akan lari dari saudaranya. Ini orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang melakukan kezaliman. Ada yang melakukan kezaliman kepada saudaranya. Di hari kiamat nanti dia akan lari dari saudaranya, karena saudaranya itu bisa menuntut balas kepada dia. Kalau dia menzalimi saudaranya, dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Bahkan seseorang bisa lari dari ibunya, dari ayahnya, karena dia selama di dunia menzalimi ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan ada orang yang lari dari istrinya, lari dari anaknya, karena dia dahulu menzalimi istrinya, dia dahulu menzalimi anaknya. Termasuk di antara kezaliman kepada anak adalah dengan menyia-nyiakannya, tidak mendidiknya dengan baik, tidak memilihkan tempat belajar yang baik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memberikan taufiknya kepada kita untuk memilih tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Ini poin yang pertama yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, doakan anak-anak kita. Ya, doakan anak-anak kita. 2 hari yang lalu saya juga melepaskan anak ke pondok. Dan saya bisa merasakan betapa sedihnya orang tua, ya, ketika melepaskan anaknya ke pondok. 2 hari yang lalu saya merasakan itu. Ketika sampai ke rumah, doakan anak-anak kita.
doakan dalam sujud kita. Doa adalah kekuatan yang sangat besar yang kita miliki. Pepatah Arab mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang yang beriman. Dengan doa itulah anak kita akan berhasil, anak kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang penting untuk kita lakukan adalah dengan meminta anak juga mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya punya kesulitan, secara finansial, berpesanlah kepada anak agar anak mau mendoakan orang tuanya, sehingga di sini terjadi ta'awun 'alal birri wat taqwa yang sangat baik. Anak mendoakan orang tua juga
mendoakan anaknya. Poin yang berikutnya yang ingin Anda sampaikan di sini, titipkan anak kita kepada Allah. Setelah kita menitipkan anak kepada Allah, maka setelah itu baru kita titipkan anak ke pondok. Katakan kepada anak ketika meninggalkannya, astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau kepada Allah yang titipan-titipannya tidak akan sia-sia. Katakan itu kepada anak ketika berpisah, agar Allah menjaga anak-anak kita. Kalau anaknya perempuan, katakan astaudi'ukillah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan engkau kepada Allah yang titipannya tidak akan sia-sia. Baru setelah itu kita titipkan anak kepada pondok. Kalau misalnya ada musyrif, titip pesan kepada musyrif, saya titip anak ini. Kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan husnudzanlah. Tawakal kepada Allah sangat penting, karena kalau kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terjadi adalah kekhawatiran dan kekhawatiran. Karena anak asalnya di rumah bersama orang tuanya, selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Ada masalah sedikit, orang tua ikut campur di sana. Sekarang anak di pondok, pasti orang tuanya akan banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Di sini pentingnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada kekhawatiran yang berlebih, dan husnudzan kepadanya. Ya, husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada pondok. Ini sangat penting untuk kita tanamkan dalam hati kita. Kita percaya bahwa pondok akan mengarahkan anak kita sebaik mungkin. Kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menjaga anak kita. Dengan seperti itu, insya Allah rasa takut, rasa khawatir yang berlebih akan menjadi hilang. Tentu saja rasa kekhawatiran ini masih harus tersisa, jamaah. Bapak Ibu sekalian, rasa khawatir tetap harus ada tersisa. Kita tidak boleh tidak khawatir sama sekali, karena kekhawatiran itulah yang nantinya akan memberikan semangat kepada kita untuk mendoakan anak-anak kita, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, ini malah tidak baik. Tapi jangan berlebihan dalam mengkhawatirkan anak kita. Poin yang ketiga yang ingin Anda sampaikan juga, berikan motivasi kebaikan untuk anak-anak kita. Mendidik anak bukan tanggung jawab pondok saja. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Isa, kita bertanggung jawab semuanya. Di sini ada kerjasama. Ada kerjasama antara pondok, anak yang belajar, dan wali dari anak tersebut. Pondok berusaha untuk mendidik anak sebaik mungkin, mengisi kegiatan anak dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang membangun jiwa anak itu dan membangun ilmunya, membangun pengetahuannya. Anak juga harus punya andil.
Kalau anak tidak mau belajar, anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya males-malesan, maka tujuan yang diinginkan akan semakin sulit untuk diraih. Orang tua juga demikian. Orang tua harus menguatkan anaknya, memberikan motivasi. Orang tua harus menyadarkan bahwa anak harus berjuang. Anak harus benar-benar mengerahkan usahanya untuk menggapai tujuan yang mulia, yaitu menghafalkan Al-Quran. Mumpung masih muda, bahkan masih usia SMP. Inilah usia yang paling baik untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau sudah semakin tua, maka hafalan akan semakin lemah. Ya, yang bisa merasakan ini ya wali murid, wali santri. Sudah tidak ada semangat untuk menghafal, waktunya sudah susah, kemampuan IQ juga sudah berkurang. Ya, mumpung masih kecil, ya kasih motivasi kepada anak bahwa dengan menghafalkan Al-Quran, anak akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghafalkan Al-Qur'an nanti anak bisa menjadikan orang tua bahagia di dunia dan di akhirat. Intinya berikan motivasi kepada anak. Jangan malah mengakomodir keinginan anak untuk kembali ke rumah dan tidak mondok. Di sini harus ada rasa ya tegas, ya harus ada sikap yang tegas, rasa tega kepada anak agar mampu atau mau untuk belajar di pondok. Kemudian yang keempat, arahkan anak untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting dan ini juga bisa menjadi pendidikan jiwa anak kita. Karakter seperti ini sangat penting untuk kita tanamkan kepada anak sejak dini. Selalu kembali kepada Allah, masalah apapun. Jangan sampai kita tidak menanamkan mental seperti ini kepada anak-anak kita. Kita semuanya adalah makhluk yang lemah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka kita tidak punya kekuatan yang besar. Kalau misalnya anak ya punya masalah dengan kelemahan menghafal, sampaikan kepada anak, minta kepada Allah agar Allah memudahkan dia dalam menghafal Al-Quran. Anak punya kesulitan, sering lupa, yang sudah dihafal cepat lupa, sampaikan kepada anak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujudnya. Intinya ya arahkan anak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mental seperti ini, kejiwaan seperti ini akan sangat besar manfaatnya untuk anak bahkan setelah dia keluar dari pondok ini. Kalau dia punya jiwa untuk selalu kembali kepada Allah, maka masalah-masalah kehidupan dia akan sangat mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir, yang ingin anak sampaikan, ya tidak ada gading yang tak retak. Iya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita semuanya punya kekurangan. Maka kami memohon untuk saling memaklumi, saling mengisi, saling membangun. Pondok sebaik apapun pasti ada kekurangannya. Begitu pula dengan santri. Sehebat apapun santri pasti ada kekurangannya. Wali santri juga demikian. Seistimewa apapun wali santri pasti punya kekurangan. Disinilah pentingnya kita saling mengisi, saling membantu, saling membangun.
Kita ingin mewujudkan tujuan yang mulia, yaitu membangun generasi yang rabbani, generasi penghafal Al-Quran tapi berakhlak mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mewujudkan tujuan itu. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran, benar-benar hafal 30 juz secara mutqin. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya setelah itu bisa memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan bisa menerapkannya dalam kehidupan, juga bisa menyebarkannya kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai Al-Quran benar-benar bisa menyebar di masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.